Ini lagi ya, dari awal launching Kompas Otomotif udah bikin videonya, review eksterior interior, test drive, kekedapan kabin, sampai tes slalom di Bali juga udah. Yang paling ditunggu-tunggu nih, konsumsi bahan bakar dari mobil ini. Kira-kira beneran irit nggak sih ini mobil? Nah, kalau misalkan teman-teman penasaran, tonton video ini sampai habis karena nanti kalau dia akan bahas juga sedikit lagi tentang impresi berkendara dari mobil ini. Untuk itu, like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa untuk share video ini. Kita lanjut ke videonya. Sebelum kita jalan, kita setting dulu tempat duduk kita. Ini untuk pengaturan kursinya masih manual, maju mundur, dan rebah tegak. Ini belum bisa dinaik turun. Terus juga untuk setirnya ini masih tilt. Oke, langsung kita pakai seat belt dan kita siap jalan. Mencoba mobil Toyota Agya yang tipe G, tapi selain Claudia akan test drive, nanti Claudia akan tes konsumsi bahan bakar dari mobil ini juga, terus sama sekalian tes akselerasi. Nah, sebelum kita bahas mengenai suspensi, mengenai handling dan lain-lainnya, Claudia akan mulai dulu nih dari kenyamanan duduk mengendarai mobil Toyota Agya ini. Untuk posisi duduknya nyaman karena bangkunya juga cukup empuk dan visibilitasnya juga cukup baik. Untuk depan, belakang, kanan, kiri itu kelihatan semuanya. Yang spionnya juga nggak terlalu kecil, jadi yang belakangnya masih jelas. Terus blind spot kanan kirinya juga sangat minim. Visibilitas yang bagian depannya kelihatan. Posisi duduknya juga enak, walaupun bangkunya nggak bisa di-adjust naik turun, jadi hanya bisa di-adjust maju mundur dan rebah tegak aja. Tapi ini sudah cukup memenuhi kenyamanan berkendara. Oke, untuk fitur-fitur yang ada di mobil ini juga sangat mudah untuk dijangkau ya. Transmisinya ada di sebelah sini, pas banget posisinya. Terus untuk menjangkau head unit juga masih oke. Lampu hazardnya di tengah sini. Untuk menjangkau AC masih oke. Setirnya tapi masih tilt ya, belum teleskopik. Terus juga untuk jendelanya ini otomatis, tapi untuk turunnya otomatis, kalau tutupnya manual. Terus sekarang kita masuk ke sensasi berkendara dari mobil Agya yang tipe G. Jadi mobil ini kan 1200 cc. Nah, kalau first impression pada saat mengendarai mobil ini, karena ini mobil perkotaan, jadi ada nilai plusnya nih. Karena kan tadi pada saat first impression kalau dia mengendarai ini kan setirnya agak enteng ya. Jadi walaupun agak enteng, tapi ada nilai plusnya. Nilai plusnya kalau misalkan di perkotaan kalian jadi
menggunakan dari gas dan remnya ini. Jadi mudah dikontrol ya. Nah, untuk mobil ini suspensinya cukup keras, namun masih dalam tahap oke atau dapat dimaklumi. Jadi untuk mobil ini itu setiap mobil ada plus minusnya ya. Jadi untuk mobil ini plusnya kalian gunakan di dalam perkotaan itu udah cukup oke banget, karena mobilnya kecil, irit, terus juga tadi setirnya enteng. Jadi kalian bisa lebih nyaman untuk mengendarainya, nggak capek, setirnya nggak berat. Untuk kekedapan kabin dari mobil ini, noise dari luar masih kedengaran ke dalam kabin, tapi nggak terlalu berisik, tapi masih kedengaran. Jadi ini cukup tidak mengganggu kenyamanan kalian mengendarai mobil ini. Nah, tadi kan kita bahas nih, sebenarnya menarik dari mobil ini adalah ya pastinya kalian penasaran sama konsumsi bahan bakar dari Agya tipe G ini ya, karena ya salah satunya kalian yang penasaran adalah apakah mobil ini memang benar-benar irit untuk dipakai sehari-hari di perkotaan. Jadi mobil ini kita tes di keadaan macet, dalam kondisi stop and go, dalam kondisi lancar. Nah, hasil dari konsumsi bahan bakar mobil ini adalah 12,6 km per liter. Jadi dengan hasil segitu termasuk irit banget ya untuk mobil perkotaan. Karena kalau misalkan untuk keluar kota ya pasti hasilnya akan lebih dari itu. Dan balik lagi kalau misalkan konsumsi BBM pasti hasilnya akan berbeda-beda di setiap jalan dan kondisi yang kalian lewati. Tapi itu yang hasil yang didapatkan dari mobil ini. Oke teman-teman, itu tadi test drive all new Agya. Nah, setelah tadi test drive, terus Claudia juga sudah membuat beberapa video mengenai mobil ini. Claudia sudah bisa menarik kesimpulan mengenai mobil ini nih. Ada beberapa poin ya. Jadi yang pertama, mobil ini kan all new, jadi otomatis eksterior, interior semuanya baru, sampai termasuk chassisnya yang sharing sama kembarannya itu loh ya, teman-teman udah bisa tahu lah ya. Terus juga mesinnya baru, dia 1200 WAVI. Untuk yang kedua dari fitur, nah di mobil ini headrestnya sudah bisa diatur, maupun yang di bagian penumpang depan ataupun belakang. Terus juga sudah ada pedal shiftnya, jadi kalian yang suka berkendara pasti akan lebih sensasi menyenangkannya lebih dapat ya, karena udah ada pedal shiftnya. Terus juga udah ada hill start assist, ada traction controlnya, vehicle stability control, terus juga ada mode power, terus ada mode eco-nya juga yang bikin konsumsi bahan bakarnya irit. Terus yang ketiga, itu adalah impresi berkendara dari mobil ini ya. Karena mobil ini adalah mobil perkotaan, jadi otomatis sensasi berkendaranya itu nyaman banget dipakai di sekeliling kota ya. Buat macet-macetan, buat di gang-gang sempit, buat kalian nyelip kanan kiri, itu mobilnya lincah banget ya. Karena kan dia setirnya enteng, otomatis kalian gak bakalan pegel atau capek bawa mobil ini macet-macetan di perkotaan. Tapi mungkin yang bikin minusnya adalah kalau kalian dibawa pada kecepatan yang tinggi di tol, itu limbungnya akan berasa. Tapi ya namanya mobil kan ada plus minusnya ya. Terus juga untuk suspensinya dia tidak terlalu keras, jadi walaupun tidak empuk juga tapi masih oke. Terus juga untuk sensasi duduk pada saat berkendaranya juga enak, nyaman, empuk, visibilitasnya bagus, depan belakang kanan kiri aman. Yang keempat, konsumsi bahan bakar. Nah, kalau dia sudah tadi tes konsumsi bahan bakar, hasil yang didapatkan adalah 12,4 km per liter. Nah, jadi hasil segitu ya mobil ini cukup irit ya untuk kalian gunakan sehari-hari, jadi aman banget. Terus yang kelima itu ada harga. Ini yang paling menarik nih.
Untuk all new Agya ini harganya di 191,4 jutaan. Jadi bedanya sekitar 10 jutaan sama Ayla yang RCVT. Kalau Ayla RCVT dia harganya 184 jutaan. Tapi kalau misalkan sama Brio nih cuman beda 500.000 aja bedanya. Jadi kalau yang Brio itu harganya 191,9 jutaan. Jadi lebih mahal 500.000 Honda Brio. Nah, kalian ya bisa nilai sendiri dari fitur yang diberikan ketiga mobil itu untuk dijadikan perbandingan, kira-kira manakah yang kalian minati. Kalau misalkan kalian lebih suka yang stylish, kalian mau milih yang mana? Kalau kalian milih untuk yang nyaman di kota, itu kalian milih yang mana? Kalau kalian ingin fitur, kalian ingin yang mana? Itu akan balik lagi ke selera kalian lagi. Jadi kalian boleh aja komen di bawah tentang mobil all new Agya ini dan gimana pendapat kalian tentang mobil ini. Mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Semoga teman-teman suka dengan videonya dan semoga video ini informatif buat teman-teman yang lagi nyari mobil atau yang lagi ya pengen kepo aja sama mobil. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel Kompas Otomotif dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan sama video-video kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!